Allah sudah berjanji dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Yehezkiel 36, 26-27. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yoel 2, 28-29. Di dalam perjanjian baru Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Matius pasal 3 ayat 11. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, 5 dan 8. Lalu Yesus berkata lagi, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lukas pasal 24 ayat 49. Ketika tiba hari Pentakosta digenapi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Lalu teringatlah Petrus atas pernyataan Tuhan saat melihat peristiwa yang sama terjadi atas orang bukan Yahudi. Ia berkata, "Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita." Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 16. Dalam tradisi Kristen sejati, pencurahan Roh Kudus terjadi satu kali sebagai momen historis, bukan pengalaman berulang. Semua orang percaya kini menerima Roh Kudus saat mereka percaya kepada Kristus. Bukan karena tanda-tanda ajaib, tapi karena iman sejati. Pentakosta bukanlah pola berulang, melainkan janji penggenapan Allah. Rasul Paulus menekankan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Efesus pasal 4 ayat 5. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Roh Kudus yang dicurahkan adalah roh yang sama yang menyatukan semua orang percaya di dalam Kristus. Hari Pentakosta menjadi dasar penggenapan kesatuan gereja melalui karya Roh Kudus. Salam Trinity. Terima kasih sampai habis video ini. Kalau Anda diberkati, bantu berikan like, subscribe, dan share supaya channel saya semakin berkembang ya. Tuhan Yesus memberkati. Angin menderu memenuhi ruangan, api turun dari surga ke setiap insan. Bahasa melintas dari bibir ke telinga, Roh Kudus hadir penuh kuasa. Oh Pentakosta, terang yang mulia, janjinya nyata bagi kita semua. Kisah kasih yang takkan sirna, Roh Kudus bertahta selamanya. Orang-orang berkumpul dari segala bangsa, heran mendengar bahasa mereka. Petrus berseru dengan suara lantang, "Bertobatlah, hidupmu takkan binasa." Oh Pentakosta, terang yang mulia, janjinya nyata bagi kita semua.
Janjinya nyata bagi kita semua. Kisah kasih yang tak kasih